Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Pagi. Sesuai dengan janji saya kemarin ya, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat nama saya Mbak? Mbak Riana ya? Iya benar sekali ya Mbak. Jadi bagaimana perasaan Mbak saat ini? Saya sudah mulai membaik kok. Baik Mbak, mungkin seberapa sering Mbak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Udah enggak terlalu sering. Mungkin berapa lama suara yang Mbak dengar itu berlangsung? Tapi cuma sama-sama. Baik. Dari mana Mbak merasa suara itu muncul? Udah enggak itu sih enggak muncul Kayak kemarin. di dekatku itu. Baik Mbak, mungkin seberapa keras suara yang Mbak dengar? Sangat-sangat. Udah samar banget. Baik, apakah Mbak yakin suara itu dari diri sendiri atau dari luar? Saya sendiri sih. Ya, Mbak. Seberapa sering isi suara yang Mbak dengar itu bersifat negatif? Udah enggak gitu. Udah hilang. Baik Mbak. Apa isi suara yang Mbak dengar itu? Kali kayak kalau sekarang saya dengarnya tuh kayak cuma apa ya, raungan gitu aja sih, kayak suara Bisik-bisik saja, nggak jelas. bisik-bisik gitu nggak jelas. Seberapa sering Mbak merasa tidak nyaman dengan suara tersebut? Udah mulai nyaman sih sekarang, udah nggak denger ya. Mungkin bagaimana cara Mbak mengendalikan suara yang muncul? Kalau di cara yang kemarin-kemarin itu kan ada caranya menghadi, terus bicara sama orang, terus melakukan aktivitas kayak gitu Iya. Itu yang aku lakukan. Baik, bagus sekali ya Mbak. Ternyata Mbak masih ingat cara melakukannya. Apakah Mbak sudah melakukan teknik menghardik, bercakap, dan melakukan aktivitas dengan kegiatan sehari-hari untuk mengontrol halu yang Mbak alami? Udah sangat sering. Selain cara itu, mungkin apakah Mbak tahu cara yang lainnya untuk mengontrol halusinasi Mbak? Nggak tahu. Baik Mbak, hari ini tuh kita akan belajar mengontrol halusinasi dengan cara minum obat ya, seperti janji saya kemarin ya Mbak. Baiklah Mbak, untuk tujuannya itu mengontrol halusinasi yang muncul. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Untuk waktunya itu 15 menit ya Mbak. Tempatnya di sini saja seperti janji kita kemarin. Oke. Baik Mbak, sebelumnya apakah Mbak tahu apa artinya itu minum obat? Minum obat itu ya kita minum obat sesuai anjuran dokter. Ya benar sekali ya Mbak. Jadi minum obat adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam masalah ini ya Mbak. Obat-obatan itu tuh bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Untuk tujuannya itu minum obat secara teratur, terutama obat yang diresepkan oleh dokter itu dapat membantu menstabilkan suasana hati, lalu dapat mengurangi impulsivitas dan mengendalikan perilaku agresif ya Mbak. Yang perlu kita siapkan itu ya tentu saja obatnya ya Mbak. Kita siapkan dulu obatnya ya. Baik Mbak, sebelum minum obat Mbak lihat dulu label di kotak obat, apakah benar nama Mbak tertulis di situ, berapa dosis dan kapan saja. Baca juga nama obatnya di sini. Minta obat sama perawat dan disuruh cek lagi ya Mbak apakah obatnya sudah benar. Mbak pastikan apakah obat yang diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan minum obat ya Mbak sebelum konsul dengan dokter, karena dapat terjadi kekambuhan ya Mbak. Lalu bila nanti setelah minum obat mulut terasa kering, itu Mbak bisa
mengatasinya dengan menghisap es batu ya Mbak. Apakah Mbak sudah mengerti? Mengerti. Baik, setelah saya mempraktikkan dan menjelaskan, apakah Mbak bisa mengulangi apa yang sudah saya jelaskan tentang minum obat ini? Tadi itu yang pertama kan cek dulu obatnya itu sesuai dengan obat yang kita minum enggak, terus dicek dosisnya, dicek juga cara minumnya itu sebelum atau sudah makan. Itu ya. Iya benar. Terus ada lagi Mbak, aku lupa apa lagi ya. Itu kalau misalnya Mbak merasa mulutnya kering, Mbak bisa menghisap es batu ya. Kalau mata berkunang-kunang juga Mbak bisa langsung istirahat saja, jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas ya. Baik, benar sekali ya Mbak. Saat melakukan kegiatan ini Mbak harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Mbak ya. Baik Mbak, saya lihat Mbak semakin bagus sekali dan sudah ada peningkatan dari hari ke hari ya. Mbak juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Mbak lakukan secara mandiri. Untuk keseluruhan, saya menilai Mbak sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Hebat sekali ya Mbak. Baik, bagaimana perasaan Mbak saat ini? Sudah mulai tenang, nyaman. Coba Mbak bisa sebutkan lagi pengertian dan tujuannya, lalu apa yang disiapkan ketika meminum obat. Pengertian minum obat tadi kan, kita minum obat sesuai anjuran. Tujuannya biar bisa mengontrol halusinasi itu. Terus untuk obat-obatnya itu kita persiapkan obat sesuai sama anjuran dokter. Yang pertama kan harus dilihat dulu itu sesuai dengan obat kita enggak, terus dilihat dosisnya itu udah sesuai belum, terus cara minumnya itu sesudah atau sebelum makan. Nah kalau merasa mulut saya kering itu bisa dengan memungut es batu ya. Terus itu juga jika merasa berkunang-kunang bisa langsung istirahat. Itu ya benar sekali Mbak. Mungkin Mbak juga bisa menyebutkan kembali cara mengontrol halusinasi yang sudah saya ajarkan ya Mbak. Yang pertama itu caranya menghadik terus berbincang kepada orang lain. Terus yang ketiga itu beraktivitas positif. Terus yang keempat ini minum obat secara rutin. Iya benar sekali Mbak. Jadi selama ini itu Mbak mengalami halusinasi karena Mbak itu tidak rutin dalam minum obat. Kita sudah latihan, jadi Mbak harus rajin ya minum obatnya agar tetap terkontrol untuk halusinasinya. Ya. Untuk minum obat ini saya juga masukkan ke jadwal Mbak ya. Untuk waktunya nanti saya infokan kembali ya Mbak. Untuk tempatnya bisa di sini saja seperti biasa. Bagus sekali ya Mbak kerjasamanya untuk hari ini. Baik, ini masih ada lagi. nah, mungkin kalau Mbak masih membutuhkan saya, Mbak bisa menghubungi saya. Nah untuk hari ini sudah cukup ya Mbak. Mbak sudah bagus sekali, sudah mampu mengikuti cara yang saya ajarkan ya. Kalau begitu juga ya. Iya. Kalau begitu saya izin pamit ya Mbak. Permisi. Assalamualaikum. Salam.